Shalom, warga GKI dimanapun kita berada. Kembali bersama program kita BSJD yang kiranya boleh memberkati hidup kita sekalian. Nas kita sesuai Almanak GKI pada hari ini dari Amsal 1 ayat 1-7. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini masih boleh menikmati segala yang baik, kekuatan, kesehatan, dan napas kehidupan. Sebagai bentuk rasa syukur kami ingin memulai hidup kami dengan mendengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun kami agar mengerti, dan biar Roh Kudus menuntun setiap daripada kami untuk mengerjakannya, sehingga kami boleh punya hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Amin. Pembacaan dari Amsal 1 ayat 1-7 dengan judul perikop tujuan Amsal ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan kepada serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Shalom, warga gereja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bicara soal Amsal 1 ayat 1-7, mungkin tidak ada bagian yang lebih sering dibahas daripada Amsal ini. Namun Amsal adalah kitab yang menarik. Ini kitab yang kalau kita baca satu pasal satu hari, maka 1 bulan akan cukup. Maka demikian saya mendorong bagi warga gereja yang mau punya kebiasaan baca Alkitab, apalagi yang punya cita-cita tamat baca Alkitab, mulailah dengan yang mudah. Selain baca Alkitab dari Almanak Nas, mulai dengan Amsal, mungkin 1 pasal 1 hari, lalu lanjut ke kitab-kitab yang kita rasa mudah untuk dibaca. Nggak ada yang maksa kita untuk baca Alkitab secara berurutan, yang penting kita tetap terus membaca. Di awal kitab ini kita akan temukan langsung tujuan utama kitab ini, untuk mendidik dan memberi kecerdasan serta kepandaian kepada orang muda khususnya. Kenapa kita perlu itu? Karena hidup akan lebih baik ketika kita punya kepandaian dan hikmat. Ibarat contoh sederhana, semua orang bisa pergi ke hutan liar. Tapi mana yang lebih baik? Orang yang pergi ke hutan liar sembarangan, atau orang yang lebih dulu memperlengkapi diri dengan pengetahuan tentang hutan dan cara bertahan hidup? Jelas kita sepakat lebih baik yang kedua. Begitupun dengan kehidupan, semua orang bisa jalani hidup, tapi akan lebih baik jika menjalani hidup dengan pengertian yang benar, pemahaman yang baik, dan tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jelas hidup akan jadi lebih baik. Salomo mengumpulkan segala hikmatnya dan ditulis dengan satu tujuan. Ia menyadari bahwa kerajaannya sedang ada dalam masa keemasannya, masa jayanya. Dan demikian, jika tidak dibarengi dengan pengetahuan dan hikmat, maka para penerusnya tidak akan mampu melanjutkan kejayaan ini dan kerajaannya akan hancur. Meskipun ia tidak sadar bahwa ialah sumber kehancuran dari kerajaannya sendiri. Tapi itulah hikmat yang mendidik. Ia akan menolong kita menjalani kehidupan kita lebih baik. Bagi warga gereja yang saat ini mapan dan sukses, kalau Anda nggak mengajarkan apa yang baik kepada generasi muda Anda, maka Anda harus siap kalau semua yang sudah Anda buat, kerjakan, dan kumpulkan, itu bakal hancur dan hilang oleh anak-anak atau cucu-cucu Anda. Begitupun bagi kita yang sulit. Dengan hikmat dan pengertian, maka perlahan tapi pasti kita bisa ubah hidup kita jadi lebih baik. Bahkan ketika kita ajarkan anak muda kita soal hikmat, maka mereka akan meneruskannya jadi yang lebih baik. Ibarat kita sekarang susah payah bangun pondasi, mereka lah yang akan melanjutkannya. Seperti prinsip yang sering saya dengar dari orang-orang, nggak apa-apa saya susah, asal anak-anak saya hidup nyaman. Tapi mereka tidak akan nyaman kalau kita tidak mengajarkan apa yang baik mulai dari saat ini. Dan permulaan dari segalanya itu ialah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut ke hantu atau yang semacamnya, tapi takut yang hormat dan tunduk. Takut yang rindu untuk mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tidak cuma sampai situ, karena kita juga perlu memperlengkapi diri kita dengan hikmat yang lainnya. Karena ini baru permulaan, jadi kita harus melanjutkannya. Ibarat contoh, kitab Amsal diakhiri dengan seruan mencari istri atau pasangan yang baik. Karena benar, meskipun pada awalnya kita takut akan Tuhan, punya hikmat, tapi kalau pada akhirnya kita salah pilih pasangan, tetap nelangsa kehidupan kita. Contoh nyatanya ialah penulis kitab ini, Raja Salomo. Maka demikian, jangan cuma mulai dengan yang baik, tapi tetap teruskan dan lanjutkan dengan segala yang baik. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Biar Roh Kudus Tuhan tuntun kami untuk mengerjakan apa yang baik ini. Dan dengan ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan pada hari ini.
Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.